baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka videonya ya, biar ibu tahu wajah-wajah kaliannya ya. Oke, silakan dibuka videonya. Ada Restu Zakiatun. Saya baru bertemu ya dengan kalian. Bagaimana, apa kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Halo? Alhamdulillah. Sehat. Oke, alhamdulillah. Semangat pagi. Mana semangatnya anak-anak? Boleh nanti sewaktu-waktu dibuka emotnya ya. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah bergabung di pembelajaran seni budaya. Alhamdulillah saya tetap menggunakan masker, tapi karena saya akan berbicara jadi saya buka dulu maskernya ya. Saya sudah buka maskernya. Anak-anak selalu tidak harus menggunakan masker ya kalau ada di sini. Saya sudah buka masker. Ini wajah saya. Baru bertemu kan dengan saya, kecuali yang dari PGRI ya. Kalau yang dari SMP PGRI pasti sudah melihat wajah saya. Sebelum kita mulai, materi kita hari ini adalah tentang seni teater tradisional. Terdengarkan suara saya? Dilambaikan saja tangannya ya kalau terdengar. Dengar, Bu. Oke, siap? Oke, kelihatan ya? Kita akan memulai dengan konsep teater. Tapi sebelum kita mulai, saya persilakan untuk dibuka videonya karena saya ingin melihat wajah-wajah anak-anak ibu yang cantik dan tampan. Silakan Macida, Dwika, Azahra, Susini, Septa, Ayub dan semuanya dibuka videonya ya. Nggak apa-apa, nggak usah pakai masker, nggak usah malu-malu. Nah, kan kelihatan tuh. Saya kangen sama Susini makanannya. Sama Rostina, Rostina. Oke, yang lainnya tolong dibuka sayang. Videonya dibuka ya. Baik, sebelum ini silakan dibuka mic-nya karena saya akan memberikan pertanyaan. Siapa yang tahu yang berhubungan dengan teater apa saja? Silakan yang mau bisa memberikan jawaban. Apa sih yang kalian ketahui dari seni teater, yang kalian tahu dari seni teater? Silakan dibuka mic-nya. Cek ya. Yang berhubungan dengan teater apa? Ya, silakan apa? Gedung pertunjukan. Kenapa? Yang lain silakan, siapa yang tahu yang berhubungan dengan teater? Gedung pertunjukan. Apalagi silakan Ayub. Pementasan, Bu. Pementasan. Apalagi? Kamera. Karin? Ayo, siapa yang mau menjawab? Apa saja sih yang kalian ketahui tentang yang berhubungan dengan teater? Kan teater banyak nih. Sekarang kalian kan suka nonton ya? Ayo, satu. Dialog. Dialog. Apalagi yang berhubungan dengan teater? Dialog, gedung pertunjukan. Drama. Apalagi? Kehidupan nyata di atas pentas. Septa apa Septa? Kehidupan nyata di atas pentas. Kehidupan di atas pentas. Apalagi? Restina, silakan dibuka mic-nya. Ya, yang berhubungan dengan teater. Yang lainnya boleh dibuka itunya videonya ya. Drama musikal. Drama musikal. Apalagi? Nabila Putri. Nasela. Ayo, apa? Kalian tahu iklan? Iklan termasuk teater enggak? Iklan termasuk teater ya? Iya. Oke, jadi pada intinya teater itu selalu berhubungan dengan dialog, berhubungan dengan unsur gerak, berhubungan dengan unsur suara, olah tubuh, olah pikir, dan olah rasa, itu ya teater. Nah, kita bisa lihat kalian di ininya ya. Saya akan mencoba ke konsep. Konsep teater tradisional. Jadi untuk kelas 10 kita akan mencoba ke konsep teater tradisional. Sudah tahu itu apa tradisional? Oke, nah sebelum ke materi, perhatikan gambar. Jelas gambarnya ya? Apa yang kalian ketahui nih dari gambar nomor 1, nomor 2,
nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Ayo, siapa yang bisa? Kira-kira nomor 1 itu ekspresi wajahnya lagi apa ya? Dibuka aja, speakernya dibuka aja, di mute aja. Deswita atau yang lainnya silahkan. Jessica, Marah, Bu. kenapa? Ekspresi marah. Oh, ekspresi marah. Yang nomor 2 kira-kira? Nomor 2 apa? Silakan perhatikan nih. Dari gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 memiliki ekspresi yang sama atau ekspresi yang berbeda? Berbeda. Berbeda. Yang paling menonjol perbedaan dari ekspresi nomor 5 dan nomor 2 apa? Apa? Ayo. Dibuka aja itu speakernya. Nggak apa-apa, kita sambil interaktif ya. Jadi ibu pingin kalian mendengarkan suara, bisa mengemukakan pendapat. Dari gambar ini kira-kira apa nih yang bisa kalian sampaikan? Ayo silakan. Dibuka aja speakernya. Deswinta, apa kira-kira yang kamu ketahui dari gambar, keseluruhan gambar? Jangan mengulang ya, ini seni budaya bukan matematika. Nggak usah pusing. Apa ya kira-kira ekspresi dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6? Olah. Apa? Deswinta? Oke. Olah tubuh. Kurang jelas suaranya. Oke, kalau kita lihat nomor 1 itu ekspresinya serius ya. Nomor 2 itu agak gimana ya? Gini ekspresinya seolah-olah kaget gitu. Nomor 3 menunjuk gitu ya, menunjuk. Nah, kalau nomor 4 itu kayak pengamen-pengamen yang bencong itu ya, lagi nyanyi. Bener nggak? Benar. Kalau yang nomor 5 itu seolah-olah gitu, gimana ini tes bersemangat. Kalau nomor 6 pasti lagi apa? Ngerumpi. Nah, sekarang kita coba slide berikutnya. Nah, tadi kalian sudah bisa menyampaikan dari gambar, itu bisa dilihat dari ekspresi peran, kemudian dari setiap adegan itu memiliki fungsi yang bermacam-macam atau ekspresi yang bermacam-macam. Nah, sekarang kita coba siapa yang bisa memeragakan salah satu adegan dari seni peran berdasarkan gambar tersebut. Saya minta seorang yang nomor 1 kira-kira ekspresinya saya dibuka dulu, videonya dibuka dulu. Siapa yang mau? Silahkan. Saya dapat nilai, saya sudah menyiapkan tulisan, jadi siapa yang mau memberikan pertanyaan atau bisa memeragakan adegan akan saya kasih poin 2. Ayo, siapa yang mau bisa ekspresikan nomor 1? Nomor 1 itu ayo Dari gambar tersebut. Diperlihatkan gambarnya di orangnya. Coba siapa yang mau sini ya? Mana? Masih? Ini ya? Anak mau Oke. Yuk, silakan yang bisa mengekspresikan wajah nomor 1. Dibuka videonya ya. Susini, coba gambar nomor 1 dicoba. Ya, kita belajar peran. Ya, nomor 1 gimana itu? Atau silakan cari yang bisa dari 1 sampai 6, siapa yang mau memberikan ekspresi? Andika? Rosina mau yang mana? Nabila? Yang lainnya dibuka dong. Ayo. Yuk, Nabila Putri, Arifah, Karin, Ayu, Restu, Zakiyatun, Elsa.
Ya, silakan yang lebih mudah dari 1 sampai nomor 6. Silakan yang mau berekspresi. Ayub mau nomor berapa, Ayub? Mau diekspresikannya, diperagakannya? Kenapa? Nomor 1 itu kan gampang, cuman gini doang. Wajah serius. Bener ya? Wajah serius. Nah, nomor 2. Ya, nomor 3 tuh, nomor 3 cuman gini doang. Gitu kan? Nih, kebetulan ada Ari di sini atau ada Sabila nih. Jadi tinggal gini, tunjuk gini. Kelihatan ya? Tinggal nunjuk ini gitu kan. Nunjuk ini. Nomor 4 lagi, anggap ini ada mic. Cuma lagi nah, gitu ya. Cuman gini doang. Nomor 5 cuma semangat gitu kan. Bisa yuk? Bisa Nabila? Bisa ya? Kita coba. Bonus poin 2 untuk memeragakan nomor 2. Mika, silakan. Nomor 2 itu hanya begini gerakannya. Kayak mak-mak, kayak ibu-ibu sosialita gitu gerakannya. Ayo, siapa yang mau? Nabila Putri. Jadi kan cuma gini doang. Nih ya. Nomor 3 cuman. Bisa ya? Itu adalah salah satu contoh seni peran. Oh, nanti ada praktek peran loh, harus bisa ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Kita coba ke tadi sudah dijelaskan ya perbedaan dan persamaan dari gambar-gambar tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Nah, ini kalian kemarin sudah diberikan pertanyaan lewat WA pengertian teater. Jadi kemarin ada kesalahan ya, bahwa teater itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu teater ya. Saya Ibu, suaranya kurang jelas. iya, sudah jelas suaranya? Udah. Teater itu dari bahasa Inggris, teater ya. Nah, sementara dari bahasa Yunani itu teateron. Ini. Nah, ini memiliki arti gedung pertunjukan. Jadi sebenarnya teater itu arti yang sebenarnya adalah gedung pertunjukan ya. Nah, di sini kata teater sendiri adalah semua jenis pertunjukan secara langsung, biasanya ditampilkan di pentas. Nah, kalau zaman dulu pada zaman Yunani, gedung pertunjukan ini penyampaiannya adalah untuk persembahan dewa-dewa. Nah, ada perbedaan antara teater dengan drama. Ada yang tahu itu drama itu berasal dari bahasa apa? Yunani. Dari bahasa Yunani. Apa itu artinya? Berbuat. Draomai ya. Draomai. Bukan siomai ya. Draomai. Nah, draomai ini atau disebut dengan X to X. Kalau yang pintar bahasa Inggris itu apa? X to X itu acting ya. Itu dalam bahasa Inggrisnya itu ini nih, drama itu. Kalau drama itu dari bahasa Yunani. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya X to berbuat. Berbuat terus Bertindak. Terus Lakukan Seolah-olah menjadi di luar diri. Ya, jadi drama itu adalah berbuat, melakukan, atau bertindak menjadi atau berbuat seolah-olah menjadi luar dirinya. Nah, contoh, ketika kalian bermain peran,
apakah peran yang kalian mainkan akan sesuai tidak dengan jati diri kalian? Tidak. Tidak. Kalian pasti akan bermain sesuai dengan peran yang dimainkan. Nah, sehingga dalam drama ini, akt ini nanti ada yang disebut dengan acting. Acting itu apa? Perlakuannya atau perbuatan. Jadi ketika kalian melakukan bermain peran, itu dinamakan dengan acting. Contoh, ketika saya berjalan, saya berlari. Nah, itu acting kalau dalam berlari. Nah, sekarang yang perlu kalian ketahui, dari acting itu butuh yang namanya teknik dalam bermain peran. Perlu nggak kalian latihan untuk bermain peran? Pernah bermain peran? Ada yang bisa memainkan peran menangis dalam keadaan bahagia? Gimana caranya menangis dalam keadaan bahagia? Nah, menangis itu bukan berarti selalu sedih ya. Kalian kalau mendapat kejutan, kebahagiaan suka menangis kan? Ya, Sabila suka menangis? Menangis bahagia itu beda dengan menangis sedih ya. Kalau bergembira itu nangisnya ekspresinya akan berbeda gitu ya. Kalau yang sedih itu dari bahasanya gini nih. Kalau acting sedih, sebenarnya saya itu males ya ketemu sama dia, soalnya dia mengecewain sih. Nah itu kalau acting ini. Kalau yang bergembira, saya seneng banget hari ini, ulangannya dapat 100 loh gitu. Beda kan dalam berbahasa, dalam berdialog? Beda. Nah, jadi ekspresi itu bisa dilihat dari dialog. Nah ini ya yang disebut dengan acting. Jadi acting itu melakukan. Sementara orang yang melakukan acting itu disebut dengan aktor atau aktris. Oke. Paham ya? Jadi dalam drama X to X itu ada nanti akan menghasilkan acting perlakuannya atau gerakannya. Sementara aktor dan aktris itu orang yang melakukan atau membuat suatu peran. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada yang bertanya sampai sini? Kalau tidak ada, sudah paham ya bagaimana seni peran? Nah, kita coba sekarang ke materi berikutnya. Nah ini, tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam pemeranan, terutama dalam sinematografi, tahu sinematografi itu apa? Sinetron. Nah, sinetron itu adalah kita kenal dengan dunia acting. Nah, ini ya, kata acting, dalam bahasa Indonesia tulis acting, sesuatu orangnya ya. Nah, sementara kalian nanti pemeranan disebut juga dengan seni peran atau seni acting. Diartikan sebagai seni dalam membawakan peran orang lain di luar dirinya. Perwatakan bersifat takaran, logis, wajar, estetis, dan estetis. Nah, kemudian kita berdasarkan struktur pementasan peran. Nah, secara tradisional menurut Sembung itu ada 3. Seni peran gaya komikal, seni peran realistik, dan seni peran agung. Oke. Kalian sekarang kan lagi booming ya sinetron Ikatan Cinta, suka melihat? Masyap. Jangan Ikatan Cinta lah. Kita suka pernah melihat peran yang gampang lah ya. Suka lihat apa itu yang di TPI itu Ipin Upin suka melihat? Suka. Kira-kira di Ipin Upin siapa yang memerankan gaya komikal? Komikal itu yang lawakan, yang biasa suka ngebodor, kira-kira siapa nih? Di peran Ipin Upin, di film Ipin Upin yang gampang. Coba diingat-ingat. Ada nggak di Upin Upin yang memiliki gaya komikal? Jarjit. Oh, Jarjit. Ada nggak yang memerankan seni realistik? Realistik itu bersumber dari kehidupan sehari-hari. Akaros, Nenek, Ipin Upin sendiri kan itu termasuk komikal ya.
Nah, seni peran. Kemudian seni peran agung. Nah, biasanya seni peran agung itu kalian suka melihat Mahabharata? Suka. Paling suka ya. Wow, Mahabharata, Ramayana suka kan? Nah, Mahabharata ini, dalam Mahabharata selain memiliki peran agung, ada yang peran komikalnya. Ada nggak di Mahabharata yang berperan sebagai seorang yang membawa kesegaran, keceriaan, kelucuan, sehingga pada saat serius, pada saat realistis, mereka jadi bersemangat, jadi senang. Siapa tuh? Coba penggemar Mahabharata. Tahu nggak siapa kira-kira? Bima, tahu Bima? Tahu. Bima itu perannya selain peran agung juga dia karakternya adalah sebagai orang yang komikal, bener nggak? Iya. Kalau yang memiliki peran realistik di Mahabharata apa tuh? Arjuna, Yudhistira, ya itu. Nah, jadi anak-anak dari kategori seni peran itu ada seni peran gaya komikal, realistik, peran agung. Nah, biasanya gaya-gaya komikal ini memiliki genre-genre tersendiri. Contoh misalnya kalau di dalam ini adalah kayak film-film komedi ya. Nah, komedi itu termasuk gaya komikal. Kalau peran-peran drama kehidupan sehari-hari ini disebut dengan seni peran realistik. Sementara kalau yang bercerita tentang kehidupan kerajaan, kemudian mengambil cerita-cerita dari pewayangan atau cerita-cerita dari kitab Mahabharata atau Sutasoma, itu adalah disebut dengan seni peran agung. Oke, untuk selanjutnya ini ada jenis teater. Saya jelaskan ya di papan tulis saja ya. Oke, kalian bisa melihat ke papan tulis. Itunya di stepnya di. Oke, kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, jadi seni teater itu dibagi 3 ya. Ada teater tradisional, ada teater non tradisional, dan di situ ditulis apa? Sinematografi ya, benar ya? Iya. Benar nggak sih? Ya. Nah, ada sinematografi atau sinetron ya, atau film. Oke, sebelum saya jelaskan, siapa yang mau perbedaan dari seni teater tradisional, non tradisional dengan sinetron atau film? Siapa yang bisa menyebutkan perbedaan dari teater tradisional? Ada yang bisa? Ada naskah baku. Siapa namanya, disebutkan kelas apa? Putri 10 MIPA 2. Oke, apa itu teater tradisional? Ciri-cirinya 2 aja. Tidak ada naskah baku atau naskah tertulis. Terus satu lagi? Pemeranannya bersifat spontan tanpa latihan. Oke, nah ini teater tradisional itu yang pertama tidak ada naskah ya, tidak memiliki naskah. Saya sudah lupa lagi menulis di bor ya, berapa 9 bulannya saya tidak menulis di bor. Tidak memiliki naskah. Jadi kalau teater tradisional itu kalian itu ceritanya benar-benar turun-temurun hasil dari dongeng orang tua, benar ya? Iya. Kemudian di dalam karena tidak memiliki naskah, maka ciri-ciri yang lainnya itu adalah nonem. Apa itu nonem? Apa itu nonem? Tidak ada pengarangnya, benar? Iya, karena tidak ada naskah berarti tidak ada yang mengarangnya ya. Jadi seni teater tradisional itu pertunjukannya ya, selain menggunakan bahasa tradisional, bahasa daerah, kemudian teater tradisional itu tidak harus ada latihan. Pentasnya itu ya. Sementara kalau non tradisional
Kalau teater tradisional, ayo siapa yang mau menjawab? Sebutkan namanya. Karin. Oh, Susini, Bu. Oke, silakan. Apa itu ciri dari teater non tradisional? Ada naskah baku atau naskah tertulis. Penggunaannya direncanakan dengan matang. Oke, nah di teater non tradisional itu yang paling utama sudah ada naskah. Nah, sudah ada naskah, kemudian ada pemerannya, sudah ada apa? Ada proses latihan sesuai dengan skenario. Berikutnya pertunjukannya itu adalah lebih beragam ya, tergantung dari style senimannya. Nah biasanya mengutamakan isi seni atau mengutamakan bentuk seni atau menghadirkan keduanya. Yang berikutnya ini sudah memiliki peralatan yang lebih canggih, peralatannya lebih modern ya. Nah, dan yang lain-lainnya lagi bahwa pementasan jenis non tradisional ini berkembang, nanti akan berkembang ke jenis drama-drama yang modern ini ya. Jadi kalau teater non tradisional nanti kita akan bahas di kelas 11. Nah, berikutnya saya akan bertanya pengertian perbedaan sinetron, film sama FTP. Ayo. Ditutup videonya. Oke, yuk kita ke slide lagi ya. Saya ditutup dulu videonya. Oke, ayo siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang perbedaan dari jangan dulu, perbedaan sinetron, FTP sama film. Silakan. Astifani, silakan. Dandi, Arifah, siapa yang mau menjawab? Andika, Susini, Ayu. Ada yang tahu? perbedaan genrenya, Bu. Kurang jelas. Perbedaan genrenya. Nah, perbedaan sinetron, FTP sama film. Ingat? Ayo apa? Oke, kalian tahu sinetron apa? Suka lihat sinetron? Suka? Suka. Ya silakan Susini, apa itu sinetron? Apa-apa, nyantai aja. Karena Susini yang saya lihat, ayo sinetron apa? Suka pernah nonton sinetron? Jangan dimatiin videonya. Buka aja videonya, saya pengen lihat videonya, nanti harus dipoto. Oh ya, oke, silakan. Sinetron itu apa? Kalian suka nonton sinetron kan di TV? Suka. Kalau kalian nonton sinetron itu langsung tamat tidak? Tidak. Tidak. Jadi bagaimana? Episodenya, Bu, banyak. Programnya Bersambung atau berepisode. Jadi kalau sinetron itu tampilannya tidak langsung tamat, tapi berepisode. Ditayangkannya melalui media televisi, medianya. Nah, sekarang apa itu film? Kalian suka nonton film di mana? Di Bioskop. bioskop. Di bioskop. Tayangannya bagaimana waktunya, durasinya? Sekali tonton pendek. Langsung Pendek, Bu. tamat ya? Atau tidak berepisode. Nah, jadi kalau film itu tidak berepisode, tidak bersambung, kecuali kalau misalnya to be continue season 1 atau season 2, tapi bisa langsung tamat ya, langsung tamat. Durasi paling lama itu film India. Film India itu durasinya berapa waktu, berapa menit, berapa jam? 3 jam ya. Jam. Kalau film India 3 jam, kalau film Indonesia maksimalnya 2
jam. 2 jam. Jadi film itu adalah pertunjukan yang durasinya mencapai 2 jam dan langsung tamat. Nah, kalaupun nanti ada sambungannya itu beda lagi ya. Nah sekarang FTP, tadi media kita melihat film itu adalah bioskop ya. Kalau sinetron medianya media televisi, kalau film itu medianya adalah media bioskop atau gedung pertunjukan. Nah sekarang FTP itu apa? Sering nonton FTP kan? Sering nonton FTP kan? Film televisi. Apa itu film televisi? Ayo, Indri. Yang Tania, dibuat di saya manggil Dandi. Mana Dandi? Dibuka dong itunya, videonya. Kenapa? Gak apa-apa, gak pakai seragam juga lah. Saya pengen tahu wajahnya. Apa itu FTP? Deswinta apa itu? dibuat oleh stasiun televisi. Kalau FTP, kalau tadi film itu durasinya 2 jam, sama FTP juga memiliki durasi yang sama, hanya beda medianya adalah ditayangkan di media televisi. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Nah, jadi Paham, Bu. ada perbedaan antara film, FTP, dan sinetron. Jadi antara sinetron, medianya media sinetron di televisi, kalau durasinya durasi dari bermain di film. Udah paham sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ke slide. Nah, karena kita membahas tentang teater tradisional, nah sekarang Oke, kita akan membahas jenis teater tradisional Nusantara. Karena kalian belajar teater tradisional, oke. Sekarang ada yang tahu nggak jenis-jenis teater tradisional Indonesia? Oke. Oke. Nah, kita masuk ke teater tradisional Nusantara. Yang pertama ada lenong. Ada yang bisa membacakan itu lenong apa? Lenong dari daerah mana? Betawi. Betawi itu identik Betawi itu identik dengan daerah mana? Jakarta. Jakarta itu Betawi itu berasal dari bahasa apa? Batavia. Karena lidah Indonesia itu selalu merubah-rubah kata, jadi Betawi. Harusnya itu Batavia. Jadi diambilnya Betawi gitu ya. Jadi Betawi itu adalah berasal dari nama daerah Batavia. Tapi jadi logatnya jadi logat Betawi. Apa yang kalian ketahui tentang lenong Betawi? Kalian tahu almarhum Olga Saputra? Tahu. Tahu Robin Onsu? Tahu. Yang cewek-cewek itu tuh siapa ya? Yang gendut-gendut itu siapa sih? Nunung. Nunung. Kemudian tahu Mandra? Tahu. Nah, itu adalah asal mulanya menjadi artis itu di lenong Betawi. Kalau dulu itu ada lenong bocah ya, ada lenong bocah. Nah, lenong ini adalah khas dari daerah Betawi. Maafkan ya, gandeng ya. Ya kedengeran. Oke, nah lenong Betawi ini adalah teater khas dari Jakarta dengan menggunakan banyolan atau termasuk kategori tadi komikal ya. Banyolan diiringi dengan musik. Musik khas dari Jakarta itu apa? Halo? Alat musik khas dari Jakarta apa? Ayo diingat-ingat. Gambang, krok, bong.
Coba perhatikan nih gambar nih. Di gambar ini ya. Ada kan? Kursor saya kelihatan nggak? Nah ini adalah peralatan dari gambang kromong. Jadi diiringi oleh alat musik khas daerah Betawi yaitu gambang kromong ya. Nah dialognya tidak menggunakan dialog bahasa Sunda, tapi menggunakan bahasa dialog Betawi. Kira-kira dialog Betawi seperti apa? Lu gue ya? Bener nggak? Encing, nyak, mbeh, babe. Encing, nyak, babe. Terus apa lagi? Mak ya? Nah itu logat-logatnya menggunakan bahasa Betawi. Berikutnya kita lihat ke daerah berikutnya. Nah, ada yang tahu ketoprak? Ketoprak itu apa? Makanan khas Ketupat. Yang kalian ketahui bahwa ketoprak itu adalah makanan ya, semacam kupat tahu. Tapi di sini bukan ketoprak khas daerah Bogor atau daerah Jakarta, tapi ketoprak khas Yogyakarta. Nah, kalau kalian berkesempatan ke Yogyakarta, kemudian pas ada tampilan teater, itu kalian bisa melihat ketoprak. Nah, ketoprak ini biasanya mengambil cerita dari cerita-cerita pewayangan, ya. Biasanya mengambil cerita Ramayana atau Mahabharata. Nah, untuk ketoprak ini kalau kita lihat dari jenis seni peran, termasuk jenis seni peran apa? Komikal, realistis, atau agung? Agung. 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 Kenapa dikatakan seni peran agung? Menceritakan Kerajaan. Oke, menceritakan yang bersumber kepada kerajaan atau babab tanah leluhur. Nah, ketoprak sendiri itu bercerita tentang 1001 malam. Pernah nggak mendengarkan cerita tentang 1001 malam? belum. Belum. Saya juga belum, cuma mendengar aja. Di sini di iringan musik ketoprak itu diiringi oleh musik khas dari Yogyakarta atau Jawa yaitu gamelan. Nah, tapi di sini dalam ketoprak ini menggunakan lesung. Tahu lesung? Lesung tahu tuh? Lesung itu paragi numuk padi, tahu? Kalian kalau zaman dulu itu bentuknya panjang ya. Bentuknya panjang lesung itu, kemudian dengan halu. Nah, di sini diiringi dengan kendang. Kalau biasanya kalau di Sunda itu pada saat bulan purnama penyajiannya. Lesung dipukul itu muda-mudi ceritanya lagi mencari jodoh. Ya. Cerita dari kalau ketoprak di Jogja itu seperti itu, kalau di Jawa Barat itu namanya itu istilahnya ngagondang. Ngagondang ya, ngagondang itu menggunakan media lesung, halu, numbuk padi itu muda-mudi sambil mencari jodoh. Paham ya? Berikutnya ada mendung. Oke, kalian tinggal dibaca saja ya. Kemudian ada longser. Nah, saya akan menjelaskan longser. Longser itu dari daerah mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Longser itu mengartikan ada sinonim singkatan. Jadi kalau kita mah kayak apa ya? Sinetron itu kan singkatan ya, sinetron. Nah, longser juga sama. Longser itu longnya itu berasal dari melong. Tahu melong? Ih, kamu mau nih melong wae, nambah artinya. Saya lagi melong nih. Saya lagi melong nih. Nah, melong itu adalah melihat ya atau seredet. Nah, melong sendiri. Nah, kemudian digabungkan dengan arti seredet. Soknya redet itu apa ya? Aduh, nih asanya redet gitu. Tergubah. Tahu nggak? Kalau di lagu Bubuy Bulan nyeredet hate, nyeredet itu apa ya? Bubuy Bulan. Ada simpati ya, ada rasa gitu, bener kan? Ada rasa ya gitu. Nah, jadi melihat, jadi ketika melihat itu ada kesan gitu. Istilahnya mah apa ya? Memberikan kesan pertama, kesan kok gitu kan? Apakah kesannya itu menyenangkan, apakah kesan itu menyebalkan? Nah, itu jadi longser itu adalah dari melong dan seredet. Nah, longser ini biasanya lebih kepada pesan komikal ya, karena lebih jenaka, lebih komedi.
kalian bisa menyaksikan longser ini di film TPRI atau TV-TV Sunda. Ini kalian bisa melihat ya, alat-alatnya adalah gamelan Sunda. Di sini ada kendang, ada saron, ada apa lagi ya? Ada kecapi, kadang ada goong. Nih ya, jadi ini longser dari Jawa Barat. Selanjutnya ada ludruk dari Jawa Timur. Kemudian ada randai. Nanti kalian akan saya share nanti materinya ya. Kemudian ubruk. Nah, ternyata ubruk itu dari daerah Banten. Nah, ubruk ini termasuk ke dalam peran realistik karena menceritakan dari kehidupan sehari-hari. Kemudian ada dumuluk, dulmuluk ya. Kemudian ada kondo buleng. Kondo buleng itu dari daerah Makassar. Oke, nah sekarang kita stop dulu ya. Kita masuk ke video. Nah, baik anak-anak, ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau begitu saya akan coba memainkan peran. Gaya. Peran apa yang akan saya mainkan? Kelihatan? Oke, perhatikan wajah saya ya. Kira-kira perhatikan wajah saya. Kira-kira saya ini lagi berperan sedih, marah, bingung atau kecewa. Kira-kira saya lagi berekspresi apa? Kecewa. Wah, Apa ya? Bingung. Sakit kepala. Enggak, saya lagi berpikir serius ya. Biasanya kalau berpikir serius begini, kita langsung ke teknik ini aja ya, ke teknik seni. Waktunya masih banyak, masih kuat nggak kalian kuotanya? Insya Allah. Insya Allah, oke. Nih, kita coba ke dalam teater. Itu ada yang namanya teknik dasar dalam teater. Teknik dasar dalam teater itu ada 3 ya. Ada 3, saya hapus dulu ya. Kalian seneng nggak belajar seperti ini? Tenang. Senang ya? Senang. Mau bernyanyi dulu atau mau ice break dulu? Breaking ice dulu mau nggak? Mau nggak? Udah. Kita ini ya, jadi dalam teknik ini, saya langsung ke teknik. Ada teknik olah vokal atau suara ya. Kemudian nanti ada teknik olah tubuh. Ini udah lama tidak menulis, jadi jelek gini ya tulisannya. Kemudian ada olah pikir. Oke, nah ini dari teknik dasar pemeranan itu ada 3. Ada olah vokal, ada olah tubuh, dan olah pikir. Coba yang tahu, dimatikan dulu, di-unmute dulu. Nah, ada yang olah vokal, itu suara. Suara itu biasanya berhubungan dengan untuk ini ya, teknik pernapasan. Kalau kalian biasa bernyanyi, pasti akan melakukan teknik pernapasan. Contoh dari 3 teknik pernapasan itu ada 3, teknik perut, diafragma, ya, sama dada atau ini ya. Nah, ini. Nah, untuk bermain olah vokal itu suara. Yang pertama adalah intonasi. A, I, U, E, O. Itu harus jelas, ya. Mulut saya kelihatan ya. A, I, U, E, O. Itu intonasinya. Nah, ketika kalian belajar vokal itu misalnya dengan cara bersenandung. Bersenandung. Nah, itu bersenandung ya. Silakan sekarang siapa yang mau coba bersenandung? Lagu apa itu ya? Oke, kemudian sekarang dengan cara berteriak, dengan cara misalnya la 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 la. Nah, itu ada salah satu contoh teknik vokal, ya, bisa dipahami?
Bisa, Nah, Bu. teknik vokal itu misalnya dengan cara tadi bersenandung, cara bernyanyi, cara berbicara. Nah, dalam cara berbicara itu harus ada dinamika, tekanan, intonasi, dan tempo. Sekarang saya bertanya, ketika kalian marah, kira-kira tempo berbicaranya cepat apa lambat? Cepat. Cepat. Ada yang bisa mempraktekkan bagaimana olah vokal ketika kalian marah? Ayo, boleh dibuka, di-mute. Ketika marah gimana kalian? Kamu itu bagaimana ya? Saya bagaimana? Pasti gitu ya? Jelas nggak kalau kalian ketika marah bahasanya? Enggak. Enggak. Kadang belepotan terpuguh ya? Bener ya? Ketika kamu itu gimana sih? Saya sudah memberitahu bahwa kamu itu harus belajar. Pasti gitu kan? Bener ya? Dinamikanya keras kan suaranya? Bener nggak? Bener. Sekarang coba kalau misalnya ketika kalian marah menggunakan tempo lambat atau dinamikanya lembut, bagaimana coba? Bisa nggak? Kamu tuh ya, jangan marah-marah. Tahu nggak? Kalau marah itu menguras emosi. Bisa nggak sih? Nah, itu bisa sebenarnya intonasinya seperti itu. Kira-kira saya lagi intonasi marah bukan? Nah ini. Yang bener dong. Cepetan dibuka. Mana? Gitu ya. Itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian cara membaca buku, membaca berita, membaca dalam hati itu akan berbeda. Ada yang bisa bersuara dengan hati? Biasanya kalau dalam suara hati kedengaran nggak? Kalau dalam teater itu kedengaran. Terus suka mendengar hati pemain? Iya. Kalau dalam suara hati para pemain, coba ya kalau saya tadi bisa belajar dengan baik, pasti saya nilainya bagus. Ya, nyesel. Tapi dia dalam hati. Kalau diungkapkan, coba ya kalau tadi saya belajar dengan baik, pasti nilainya bagus. Kamu sih nggak pernah belajar. Nah itu dari intonasi. Coba kalau sekarang saya intonasinya seperti itu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikabarkan bahwa hari ini sedang terjadi bencana dan musibah di Sulawesi Barat. Saya mohon bantuan dari rekan-rekan atau untuk memberikan donasinya. Kira-kira itu intonasinya sama nggak? Berita atau membaca? Berita. Kalau misalnya saya begini, mohon perhatian, upacara penurunan bendera akan segera dilaksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Kira-kira itu untuk apa? Upacara. Ada perbedaan nggak dari suara saya yang disampaikan, intonasi, dinamika atau temponya? Ada. Berbeda ya? Suara sayanya juga berbeda ya? Iya. Nah, coba kalau saya ulangi lagi ya. Baiklah, akan saya perkenalkan satu persatu para personil band kita. Lydia, Nadia, Agus, Nanang, Sila. Itu kira-kira dalam acara apa itu? Pementasan non formal. Nah itu harus ada olah vokalnya ya. Jadi bagaimana ketika kalian harus olah vokal dalam intonasinya. Kalau saya begini berbicaranya. Baik hadirin yang terhormat, saya akan perkenalkan narasumber kita hari ini. Yang pertama Profesor B.J. Habibie, yang kedua Profesor Ruli Maruta. Nah itu adalah perkenalan secara formal. Baik anak-anak. Sementara kita sekian dulu ya, nanti kita sambung lagi. Nanti kita interaktif di WA saja. Kalau ada pertanyaan silahkan dibuat pertanyaannya. Jadi kesimpulan kita hari ini bahwa teater tradisional itu adalah teater yang memiliki ciri-ciri tidak memiliki naskah, kemudian tidak ada tidak ada penciptanya. Kemudian kalian juga sudah tahu apa itu seni teater non tradisional, seni teater sinematografi. Saya yakin dari teater ini kalian juga nanti akan bisa bermain peran, dan nanti akan saya sampaikan praktek kalian itu apa nanti ya. Praktek kalian itu nanti ada praktek, dan kalian siap-siap saja. Kalian juga sudah mengenal jenis-jenis teater Nusantara.
dari berbagai daerah, ada Longsir dari Jawa Barat, Lenong dari Betawi, Ludruk, Ketoprak, dan sebagainya. Saya yakin kalian tidak puas dengan materi hari ini, silahkan dipelajari lagi karena kita belajarnya virtual, waktunya sangat terbatas. Silakan anak-anak untuk literasi sendiri, belajar sendiri, dan saya ingatkan tetap jaga kesehatan, protokoler kesehatannya tetap dijaga, 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan selalu berdoa, jaga imun biar aman dan tetap kalian sehat. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih anak-anak.